Ibu datang ke sini pakai senter, emang udah tahu itu ada mayat atau kayak gimana musim awalnya? Ya, awalnya kasus, bukan kasus biasa aja, nggak tahu bahwa itu mayat. Tahu itu mayat dari mana ibu? Dari suami. Pas saat dibuka. Oh, pas dibuka, matanya melotot, darahnya keluar. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus penemuan jasad yang berada di dalam gulungan kasur. Dan kasus ini terjadi di daerah Cikupa, Tangerang. Namun setelah penemuan jasad itu, pihak kepolisian dengan cepat berhasil menangkap pelaku pembunuhan ini. Bagaimana kronologi sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Kala itu, hari Senin tanggal 11 November 2024, terdengarlah suara azan subuh berkumandang di sekitaran Jalan Balai Desa Lama, Kampung Talagasari, RT 10 RW 02, Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di saat azan subuh itu, ada seorang pria bernama Martono, berusia 54 tahun. Martono bergegas menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Namun saat perjalanannya menuju ke masjid, terlihat ada bungkusan kasur yang menghalangi jalannya. Ketika bungkusan itu didekati, Martono pun sangat terkejut lantaran terlihat sepasang kaki dari bungkusan kasur itu. Yang pada awalnya Martono hendak ke masjid. Akhirnya Martono kembali lagi ke rumahnya dan menceritakan tentang temuannya kepada istrinya di rumah. Lalu Martono bersama istrinya kembali lagi ke lokasi dengan membawa senter dan membuka bungkusan kasur tersebut, yang ternyata di dalam bungkusan kasur itu berisikan jasad seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Temuan itu pun segera dilaporkan pada warga sekitaran, hingga akhirnya warga melaporkannya pada pihak kepolisian setempat. Terjadi pembunuhan, temuan mayat di Desa Talagasari. Suku etama ya, awewe tama. Korban AWW. Ya udah ya. Polsek Cikupa bersama dengan tim identifikasi Polresta Tangerang langsung mendatangi tempat kejadian perkara, dan polisi tiba di lokasi tepat jam 5 pagi. Pihak kepolisian segera melakukan identifikasi serta mencari petunjuk guna bisa mengungkap kasus pembunuhan ini. Saat polisi melakukan identifikasi pada tubuh korban wanita itu, didapati jika tubuh korban ini sudah mulai membusuk dengan posisi tangan terikat, wajah sulit dikenali, dan matanya pun melotot serta lidahnya menjulur keluar. Selanjutnya, polisi segera melakukan evakuasi, membawa tubuh korban ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa itu? Perempuan. Si mayat itu seperti apa, Pak? Udah memar. Iya, Udah pada biru mukanya. Kalau di perkiraan umur berapa itu, Pak? Ya umur sekitar 30-an lah, 25-30-an gitu. Tapi sebelumnya nggak ngeliat orang bawa-bawa kasur gitu? Enggak lihat, tapi ada katanya ngelihat, katanya jam 2 tuh jam 2-an pakai topi. Dia bukan lagi, mungkin dia mau buang sampah ke situ kali. Sementara itu, dari kesaksian warga, jika ada warga yang melihat seorang pria menggunakan sepeda motor sedang membawa kasur, namun warga tidak curiga lantaran warga mengira jika orang itu akan membuang kasurnya yang sudah tidak terpakai, dan tidak menyangka jika di dalam kasur itu berisikan jasad seorang wanita. Berdasarkan dari keterangan itu, pihak kepolisian mulai melakukan identifikasi sosok pria yang mengendarai motor tersebut. Ketika penemuan jasad wanita itu sedang menjadi pembicaraan warga sekitaran, pada hari yang sama, pihak kepolisian pun mengkonfirmasi telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Kami sudah menemukan adanya beberapa bukti cukup, diawali dari bukti awal dan dapat dipersangkakan kepada seseorang yang kami duga yang bersangkutan adalah pelaku yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang ini meninggal dunia. Pelaku pembunuhan ini bernama Herdin Hidayat, berusia 27 tahun.
pelaku ditangkap di tempatnya bekerja. Untuk sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi jika korban wanita itu merupakan korban penganiayaan, lalu jasadnya dibuang untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan lebam dan bengkak pada leher korban, yang diduga korban dibunuh dengan cara digenggam pada lehernya. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku pun mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan kepada korban. Nggak tahu nama artinya. Iya, ini cewek. Ini kan yang pas gua nunggu di kotak. Iya, itu punya dia. Iya, ini kan. Kemarin bawa pakai motor ini. Iya, Pak. Ini kunci ininya mana? Ada tuh, ada tuh. Ini punya dia. Motornya ini. Sampai dia mana? Ada ya, Pak? Ada di tukang nasi bebek, Pak. Malu, Bang. Malu, Bang. Banyak yang malu gitu. Iya. Mana? Bisa lu. Yang itu yang tadi satu yang udah tadi. Itu Bang yang di laporan Bang Diko, Bang. Kanit Intel tuh. Laporan kan, Bang. Dalam penetapan tersangka ini, bukan hanya dari pengakuan pelaku saja, melainkan polisi berhasil menemukan tas milik korban yang di dalamnya berisikan fotokopi KTP bernama Raden Eri Nur Asri Makmur. Tas tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan dari pelaku. Sementara polisi belum merinci apa motif serta kronologi dari pembunuhan ini. Dengan alasan polisi sedang mendalami kesaksian pelaku dan sedang dalam tahap penyelidikan. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, pelaku pun menceritakan awal terjadinya pembunuhan itu yang bermula 3 hari sebelum penemuan jasad korban, yakni pada tanggal 8 November 2024. Pelaku pembunuhan yang merupakan buruh pabrik merasakan hasratnya menggebu-gebu, mungkin sudah lama tidak ganti oli. Lalu pelaku ini hunting melalui aplikasi micet dan pelaku bernego harga dengan korban, disepakati harga Rp500.000. Setelah itu, korban pun datang ke rumah kontrakan dari pelaku. Di dalam rumah kontrakan itu, mereka melakukan hubungan intim. Selesai dari hubungan itu, korban meminta bayaran kepada pelaku. Namun, pelaku hanya memberikan uang Rp400.000, tidak sesuai dengan kesepakatan itu. Korban pun marah dan memaksa pelaku untuk membayar sesuai kesepakatan. Pelaku pun sempat memberikan uang tambahan kepada korban, namun uang itu masih kurang Rp60.000. Korban terus menagih hingga terjadi keributan di antara keduanya. Keributan itu pun sempat terdengar oleh tetangga, yang terdengar korban memaksa diberikan uang Rp60.000. Korban yang merasa dibohongi serta dimainkan oleh pelaku akhirnya menghina pelaku dengan mengatakan badan pelaku bau. Mendengar hinaan dan merasa badannya memang bau, lantas pelaku ini menjadi marah. Pelaku membunuh korban dengan cara menggenggam lehernya sembari membekap wajah korban menggunakan bantal. Setelah korban ini tidak bernyawa, pelaku sempat menyimpan jasad korban di belakang rumah kontrakan dengan kondisi sudah tergulung kasur. Namun semakin hari, jasad korban pun terus membusuk. Pelaku akhirnya memutuskan untuk membuang jasad korban ke daerah Jatiuwung. Pada tanggal 11 November 2024 dini hari, pelaku menaikkan gulungan kasur itu ke atas motornya dan membawa untuk dibuang. Namun pada saat dalam perjalanan, tanpa disangka, jasad korban pun terjatuh di lokasi temuan. Setelah kasur yang berisikan jasad korban terjatuh, pelaku ini tidak berani mengambilnya, khawatir ketahuan warga. Lalu pelaku kembali lagi ke rumah kontrakannya yang hanya berjarak 200 meter dari tubuh korban ditemukan. Lalu pelaku bersandiwara yang seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Hingga akhirnya kasus pun terungkap. Sementara Polresta Tangerang menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP
atau pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP ayat 3 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang atau dengan cara direncanakan terlebih dahulu dan penganiayaan. Secara sepintas terlihat pembunuhan ini tidak berencana, tetapi polisi menilai dari setiap adegan sebelum dan sesudah pembunuhan yang terindikasi jika pembunuhan ini sudah terencana. Terlihat dari korban datang, lalu pelaku menyimpan jasad korban dan mencoba menghilangkan jejak pembunuhan itu dengan cara membuang jasad korban. Setiap peristiwa tersebut tersusun dengan rapi, tidak diketahui oleh tetangga kontrakan. Namun, pelaku apes ketika jasad korban terjatuh dari motornya pada saat akan dibuang, sehingga pelaku ini pun terancam dengan pidana mati. Guys, secara pribadi, gua tidak membenarkan apa yang menjadi pekerjaan korban ini. Meski begitu, tidak layak korban pun dipermainkan dengan memberikan uang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Gua menilai wajar sekali jika korban sempat melontarkan perkataan penghinaan kepada pelaku, karena itu wujud dari emosi korban karena merasa dipermainkan oleh pelaku. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?